Bolehkah daging kurban diberikan kepada tetangga yang kafir? Boleh saja, tidak masalah. Bolehkah satu orang bersyirikat, meniatkan satu bagian syirikat itu atas nama keluarga, anak, istri, dan lain-lain? Tidak ada masalah ya. Ya. Saya misalnya, saya ingin berkurban untuk saya dan keluarga saya. Saya tidak membeli kambing, tapi saya membeli 1/7 apa? 1/7 sapi, saya serahkan. Itu untuk saya dan seluruh apa? Keluarga, benar masalah. Nah. Apabila kita mencari syarikat kurban, mendapat 5 orang. Bolehkah kita mendobel, mengambil 2 bagian syarikat, menjadi 7? Ya, tidak ada masalah, bagus lagi. Ya. Sama seperti orang yang bertanya, bolehkah saya beli kambing 2 ekor? Boleh atau tidak? Ya. Baik. Jika salat Id dikerjakan di masjid, maka bolehkah salat tahiyatul masjid? Iya, kalau dia dikerjakan di masjid, dia masuk karena tahiyatul masjidnya, karena masjid, bukan karena salat Idnya dia salat. Ya. Kebiasaan di masyarakat merendam kakinya ke darah hewan yang telah disembelih dengan maksud berobat. Ya, itu tidak ada ya bentuk obat, itu bentuk dari khurafat. Nah, itu hal yang tidak diperbolehkan dilakukan. Nah, sebagian para ulama memandang bahwa darah itu najis. Darah itu najis. Nah, walaupun ada silang pendapat ya. Bolehkah sekali membaca tasmiyah untuk lebih dari 1 hewan sembelihan? Misalnya ada 10 yang dia sembelih, ya, dia baca sekali saja untuk semuanya, tidak ada masalah. Itu kalau pisaunya berjalan sekaligus. Ya. Jelas ya? Tapi kalau misalnya 10 ekor berganti-ganti ada waktu, maka afdalnya dia baca setiap hewan itu 1 kali. Apakah umur hewan kurban berlaku juga untuk akikah? Nah, ini ketentuan hewan kurban saja, udhiyah. Beda dengan pembahasan akikah. Akikah itu lebih luas pembahasannya, lebih luas. Dari masalah umur dia masih ada kelapangan. Jelas ya? Tapi kalau misalnya seseorang di penyembelihan akikah, dia cocokkan dengan ketentuan udhiyah, itu lebih afdal, lebih utama. Tapi kalau keharusan, tak harus. Dia sama dengan apa? Dengan hewan kurban. Apakah mengebiri tidak termasuk menganiaya binatang? Ya, jawabannya tidak. Itu ada kemaslahatan bagi binatang, manfaat. Jelas ya? Manfaat. Ya. Kalau semuanya dianggap menganiaya, ya menyembelih hewan juga menganiaya. Ya, jangan disembelih. Ya, sebab ini dibunuh kan? Membunuh itu apa? Ya, dikembangkan sesuatu untuk ada kemaslahatan bagi, tidak ada masalah. Mohon diterangkan mengenai larangan mematah tulang sembelihan kurban. Ya ini tidak ada masalah ya kalau sudah disembelih, setelah itu dipatah tulangnya karena ingin dibagi, tidak ada masalah. Apa larangannya? Kalau seorang kalau memasak dia apa? Masa tidak dia patah? Ya. Bagaimana pemanfaatan kulit dan jeroan atau khusus hewan kurban? Ya kalau kulit itu tidak boleh dijual, disedekahkan. Tidak boleh dijual ya. Dari kesalahan panitia kurban, ya, kulitnya dia jual. Oh itu nanti biaya kebersihan. Keliru itu. Ya, harusnya kalau dia titip ke panitia masjid, ya jangan dia titip hewan saja. Oh ini saya titip hewan kurban. Itu namanya tidak berpikir. Sebab orang yang mau berkurban, kan ada biaya untuk orang yang apa? Untuk orang yang menyembelihnya, untuk orang yang mengulitinya. Ada biaya juga untuk apa? Kebersihannya. Iya.
Maka harusnya dia berikan dana yang lebih. Dia sendiri yang menghitung berapa kira-kira wajarnya. Ya, dan biasanya di masjid itu panitia dia sudah sebutkan harga bersama dengan biaya-biaya itu tadi. Sebab tidak boleh diambilkan dari apa? Dari daging. Oh iya, tukang sembelihnya ada 10. Nanti karena dia tukang sembelih kita kasih jatah dagingnya lebih banyak. Kalau orang umum dikasih 1 kilo, karena dia tukang sembelih dapat 10 kilo. Ya, itu tidak boleh ya. Tapi harus dibeli uang dari pihak si pembeli, pihak penyembelih. Kalau dilihat agak kerjanya, kamu kalau kerja kambing 1 ekornya berapa biayanya? Oh biayanya 30.000 1 ekor kambing. Sudah dibayar untuk dia 30.000. Jelas ya? Kalau ternyata si penyembelih, orang yang kerja itu juga berhak diberi, ingin diberi, tidak ada masalah diberi, tapi bukan atas nama apa? Atas nama upah kerja. Tapi diberi sama dengan orang yang lainnya juga diberi, kan begitu? Ya, sama dengan orang yang lainnya juga diberi. Baik. Ya demikian pula usus. Kalau ususnya ingin dia ambil, nggak ada masalah. Bisa dia manfaatkan, apa-apa kalau dia ingin manfaatkan. Bolehkah kulit ditukar dengan daging kepada pedagang? Nggak boleh ditukar dengan daging. Sama kalau kulitnya dia jual. Setelah itu hasil jualannya dia beli kambing lagi kemudian disembelih. Itu nggak boleh. Sebab itu namanya dia bertindak terhadap harta orang tanpa izin. Dengan hal yang tidak diizinkan oleh syariat. Walaupun yang dia bikin adalah apa? Kebaikan. Iya. Itu tidak diperbolehkan. Harusnya diberikan kulit. Siapa yang mau ambil, dia ambil. Dari orang yang mau mengambilnya. Orang yang mau mengambilnya itu terserah dia. Dia mau jual, dia mau pakai, dia mau makan, silahkan. Iya. Misalnya harga sapi 7 juta. Kemudian tiap orang bersyirikat. Membayar 1.020.000. Misalnya 20.000. Tiap orang digunakan untuk biaya beli kantong. Gaji pengulitan. Ini harusnya demikian ya. Dilebihkan. Harusnya demikian. Sebab Nabi ketika beliau memakai jasa orang. Untuk menyembelih. Maka beliau berkata. Nahnu nu'ti min indina. Kami akan beri dia upah dari diri kami sendiri. Bolehkah seorang pedagang mengambil keuntungan 100% dari barang dagangannya? Ya siapa yang melarang ya? Ya dia mau 100%, 200%, 300%. Tidak ada yang melarang. Jelas ya? Tidak ada yang melarang. Tapi ukurannya jangan sampai dia menzalimi orang. Ya. Kemudian yang kedua, jangan sampai dia membahayakan orang. Itu 2 ukuran. Kalau dia tidak masuk dalam kategori ini, tidak ada masalah. Iya. Seorang jual kacamata misalnya. Ya. Modalnya 10.000. Umumnya orang dijual harganya 100.000. Ya. Dia jual 100.000, tidak ada masalah. Sebab memang sudah merupakan harga apa? Harga pasaran, tidak ada masalah. Nah itu untung bukan cuma 100%. Ya, Masya Allah, 900% untungnya dia. Apakah kerbau dan banteng termasuk? Apa? Banteng. Ya termasuk kategori sapi. Kalau kerbau ya sapi. Kalau banteng tidak. Banteng itu untuk ini kan. Sama dengan sapi. Bagi orang yang telah berniat berkurban, maka dia tidak boleh mencukur rambut. Jika seorang kepala rumah tangga telah berniat demikian, apakah anggota keluarganya juga tidak mencukur? Ini saya sudah terangkan tadi. Anggota keluarganya kena larangan atau tidak? Tidak. Saya pernah baca kalau hewan yang makan
Kalau akan disembelih dikurung dulu. Itu kalau kebanyakan makanannya kotoran. Kalau kebanyakan makanannya apa? Najis. Maka dia disterilkan. Ini disebut jallala ya di bahasa fikihnya. Ya, dikurung dulu dia makan sampai makanan yang masuk itu sudah halal semuanya. Hal yang boleh, maka setelah itu boleh disembelih. Baik, saya belum terangkan ya tentang masalah menyembelih khusus bagi orang meninggal. Untuk orang yang sudah meninggal, itu ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, dia berwasiat. Kalau dia meninggal, ngambil dari hartanya, disembelihkan kurban nanti. Kalau dia berwasiat, maka dilakukan udhiyah karena melaksanakan perintahnya. Melaksanakan wasiatnya, ini tidak ada masalah. Yang kedua, menyembelih untuk orang yang meninggal diikutkan bersama orang yang hidup. Diikutkan bersama apa? Orang yang hidup. Seorang misalnya dia berkurban 1 ekor kambing untuk dia, istri dan anak-anaknya, tapi dia ikutkan juga ayah dan ibunya yang sudah meninggal. Maka ini boleh saja, tidak ada masalah. Sebab Nabi berkata, Allahumma hada an Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ini untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Termasuk keluarga Muhammad, istri beliau yang sudah meninggal, paman beliau yang sudah apa? Sudah meninggal. Jadi kalau orang yang hidup, orang yang mati diikutkan dengan orang yang hidup, itu tidak ada masalah. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, dan ini yang banyak terjadi dan banyak ditanyakan, disembelihkan khusus, dikurbankan khusus untuk orang yang sudah mati. Ya. Karena itu sering kita dengar ya di pengumuman masjid, apakah secara lisan maupun tulisan, ya, daftar nama-nama orang yang berkurban. Di antaranya adalah fulan almarhum. Ya. Jadi ini tentunya orang yang hidup ya yang membayarkan untuk orang yang mati ini. Sudah meninggal. Tidak mungkin orang yang mati pergi membayar. Ya, dia balik pergi membayar. Ya, dan ini dari hal yang terjadi silam pendapat di kalangan para ulama, apakah itu boleh atau tidak. Dan yang lebih kuatnya, hal itu tidak disyariatkan. Karena Nabi telah meninggal istrinya, pamannya, dan seterusnya dari orang-orang yang beliau cintai. Ya, beliau tidak pernah dinukil melakukan kurban khusus untuk mereka, keluarga yang sudah meninggal itu. Hanya diikutkan dalam kategori umum saja. Ya Allah, ini untuk Muhammad dan keluarga apa? Nabi Muhammad. Baik. Ya, kalau misalnya seorang awal Dzulhijjah dia belum berniat karena belum ada kemampuan, tiba-tiba ada kemampuan, maka misalnya sekarang ini, ya sudah tanggal berapa sekarang? Tanggal 7 Dzulhijjah. Tanggal 7 dia baru ada kemampuan, baru dia berniat tanggal 7. Maka larangan bermula mulai tanggal berapa? Tanggal 7 ketika berniat. Sebelumnya tidak ada masalah, sebab dia sebelumnya tidak apa? Tidak berniat. Bagaimana hukumnya hewan kurban digunakan untuk walimah? Ya. Sudah kita terangkan ya bagaimana pembagian hewan kurban itu. Apakah tuntunan khutbah Id sama dengan khutbah Jumat? Nah, khutbah Id itu beda dengan khutbah Jumat. 1 kali khutbah saja kalau Id. Kalau Jumat 2 kali khutbah.
Ya, daging kurban itu bisa diberikan siapa saja. Bisa tetangga, kerabat, fakir miskin. Boleh untuk diberi. Ada kelapangan di dalam hal ini. Berapa banyak panitia kurban boleh ambil? Jika memang boleh panitia mengambil. Ya, sepanjang dia mengambil sama dengan batasan dengan keperluan orang-orang umum. Seakan-akan dia bukan panitia di situ. Jadi dia mengambil dalam bentuk jatah seakan-akan dia bukan panitia di situ. Jelas ya? Kalau ada ukurannya sebagai panitia itu artinya dia mengambil sesuatu karena upah. Dan itu tidak boleh. Jelas sampai sini? Jadi itu ukuran. Kalau dia mengambil seakan-akan dia bukan apa? Panitia di situ. Sama kalau si tukang sembeli yang menguliti diberi, maka diberi seakan-akan dia tidak ada kaitannya dengan apa? Sembelihan, sama dengan orang lain diberi. Jelas ya? Kalau orang lain misalnya ada yang ingin saya berikan karena dia perlu, tidak ada masalah, saya lebihkan. Karena dia apa? Dia memang orang yang apa? Orang yang perlu. Tapi kalau saya lebihkan dia karena dia tukang kulit atau karena panitia, nah ini adalah hal yang apa? Tidak diperbolehkan. Pada tahun lalu saya menunaikan ibadah haji. Pada tanggal 8 Dzulhijjah kami semua langsung diantar ke Arafah tanpa mabit di Mina. Apakah ini tidak menyalahi tuntunan ibadah haji? Kalau membatalkan haji tidak. Cuma dia meninggalkan sunnah. Dari sunnahnya haji tanggal 8 di Tarwiyah. Nah, itu memang kebiasaan kebanyakan jemaah haji seperti itu. Khususnya jemaah haji Indonesia. Tanggal 8 itu bisa dikata mereka tidak ada di Mina, semuanya di Arafah. Iya. Dan ini mungkin kebijaksanaan dari pemerintah, mereka melihat dari sisi rumitnya mengatur jemaah, ya kendaraannya dan seterusnya. Tapi sekarang ini sudah orang-orang sudah ada yang banyak yang ingin melaksanakan sunnah tanggal 8, dia keluar sendiri dari kloternya, minta izin sebab ada memang isiannya. Setelah itu dia jalan sendiri, dia mabit di Mina. Dan kalau dia melapor ke petugas, dia bisa masuk di kemah dia yang akan dia tempati di mana? Di Mina. Bolehkah naik ke tanah suci dengan hasil uang arisan? Ya boleh saja ya, kalau arisannya arisan yang benar. Ya, tidak ada kesalahan atau bentuk riba di dalamnya. Tapi kalau ada bentuk ribanya, itu ditinjau kembali. Bolehkah mengganti hewan kurban dari sapi ke kambing apabila terjadi kelalaian sehingga kurban sapinya tidak syah? Ya, kalau dia berkurban sapi, dia ganti sapi juga. Ya, sebab Nabi berkata, ya dia ganti sesuatu yang menduduki kedudukannya. Ya. Jadi kalau kambing itu tidak sama kedudukannya. Ya wallahu a'lam. Ya, kalau Idul Fitri sebelum berangkat ke lapangan sunnahnya makan dahulu. Baru apa? Baru berangkat kalau Idul Fitri. Kalau Idul Adha sebaliknya. Sebelum berangkat ke lapangan dia tidak makan, nanti dia balik baru apa? Dia makan dari hewan yang dia sembelih kalau dia menyembelih. Kalau enggak nanti setelah dia balik. Nah, ya seorang kalau dia bernadar ingin berpuasa, kemudian dia meninggal sebelum nadarnya dia tunaikan, maka ahli warisnya boleh untuk menggantikan nadar itu. Boleh dia gantikan.
Nabi bersabda, "Man mata wa alaihi siyam, sama anhu waliyuh." Siapa yang mati dan dia ada tunggakan puasa, digantikan oleh walinya. Ini pada puasa wajib dan puasa nadar. Tapi dengan catatan orang itu, dia ketika menunggak, dia sudah punya kemampuan untuk membayarnya. Tapi dia belum bayar, setelah itu meninggal. Adapun orang yang meninggal dan dia belum punya kemampuan membayar, seperti misalnya seorang sakit 30 hari, tidak berpuasa. Ya. Setelah selesai Ramadan 10 hari masih sakit, setelah itu meninggal. Belum ada kemampuan membayar. Yang seperti ini tidak dibayarkan. Ya, sebab dia memang asalnya udzur. Kecuali kalau sebulan dia sudah tidak berpuasa, 3 bulan setelahnya dia sembuh, sehat, mampu berpuasa. Setelah itu dia meninggal, nah ini baru dibayarkan. Sebab dia sudah punya kemampuan sebelumnya. Baik, ini mungkin yang bisa dijawab. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.